Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Kaisam Official lagi. Semoga langsung sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Wis 7 derajat aja weh. Ini ekstrim ini cuacanya. Kaisam juga lagi ngopi nih. Wis, ya ampun. Kaisam ngopi apa? Ngopi dong. Kalian lagi pada ngapain? Udah ngopi? Kita doakan dulu teman Kaisam yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Teman Kaisam yang hari ini ada teman-teman kita ya yang jatuh tuh dari kasur atas sampai patah lengannya ya. Kita doakan ya cuy ya. Buat keluarga kita juga yang meninggal dunia, semoga kita di rantau ini juga kuat. Amin. Oke, hari ini kita bahas tentang kasus yang semalam ya. Mungkin yang berteman WhatsAppnya sama Kaisam udah tahu nih. Ada mbak yang di terminate jam 12:30 malam harus keluar. Harus minta-minta tolong sama siapa coba? Aduh, ceritanya kemarin itu Kaisam libur. Kaisam pulang tuh jam 10. Jam 10 malam Kaisam terima telepon. Nangis ini mbak. Kaisam, saya di-terminate sama majikan. Iya, tenang. Ya udah ya, kalau kita udah mau di-terminate ya yang apa sih yang harus kita lakukan ya selain kita yang menerima saja. Itu kan terminate itu kan hak majikan ya kan. Udah nggak suka sama kita ya fire. Itu berarti kita harus introspeksi. Ada salah nggak nih sama kitanya? Tapi bukan berarti terminate itu akhir dari hidup. Kita bisa cari majikan baru ya kan? Iya. Akhirnya mungkin ini baru kali pertamanya mbaknya di-terminate sama majikan. Jadi panik ya. Di jam 10 ceritanya si pekerja migran ini habis dipoking sama majikannya. Loh, kok bisa Kaisam? Iya, jadi ada polisi yang datang ke rumah majikannya. Ini dikarenakan mbaknya dilaporkan atas pengunggahan privasi. Apa itu Kaisam? Oke, ayo dari sini kita belajar. Ini banyak pembelajarannya untuk kita cuy. Disclaimer dulu, mbaknya saat ini sudah diamankan dan insya Allah hari ini juga akan mencari majikan baru, termasuknya mbaknya beruntung nih, tapi belum tentu saat kamu ada di posisi ini, kita nggak tahu kamu seberuntung mbaknya atau enggak. Tapi dari kisah mbaknya ini, semoga kita sebelumnya kita sama-sama belajar ya, supaya jangan sampai terjadi. Wis, mantap Kaisam. Iya. Oke, jadi ceritanya mbaknya ini kita sebutannya Mbak Sri ya. Wis, Mbak Sri lagi. Jadi Mbak Sri ini kerja di rumah majikan ini 3 tahun. Ya kan, kontrak barunya ini dengan majikan ya udah termasuknya Mbak Sri ini tipikal orang yang gerapiak. Jadi mudah beradaptasi sih sebenarnya, ya kan. Cuma kadang kalau kita suka banyak humble sama orang nih, kadang ada juga majikan yang risih ya, kita bawel itu. Ya bawel lah cuy. Lebih tepatnya bawel. Nah, cuma karena 3 tahun ini Mbak Sri terlena majikannya ini menambah kontrak, ini artinya Mbak Sri ini sudah menganggap majikannya keluarga sendiri. Sampai lupa nih, kita sampai melampaui batas. Contohnya, si Mbak Sri ini menjaga anak ya. Anaknya 3 tahun, menjaga anak, laki-laki. Nah, ya udah kayak anak sendiri juga. Ya kan, dimandiin juga sama Mbak Sri, ya kan. Aktivitasnya juga sama Mbak Sri. Nah, singkat cerita nih, pada kemarin si Mbak Sri ini sering menggunakan teleponan sama suaminya cuy, ya kan. Berarti ini mama papanya masih dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ya buktinya kerja aja masih teleponan, ya kan. Nah, singkat cerita si Mbak Sri ini ditanyalah tuh sama suaminya, lagi apa, ya kan. Iki lagi ngadusin anak. Di foto lah tuh bagian punggung si anak ini, di share ke suaminya, ya kan, supaya percaya nih suaminya kalau misalkan dia ini lagi kerja, lagi mandiin anak. Nah, tibanya pulangnya majikan, ya Mbak Sri ya biasa aja gitu, nggak tahu apa-apa ya cuy ya, tiba-tiba dipoking kan. Loh, kenapa Kaisam? Ternyata majikan bisa tahu Mbak Sri kirim punggungnya anaknya ke orang lain. Ini yang membuat majikan nggak terima. Loh, Kaisam kok bisa? Emangnya majikan ngelacak-ngelacak? Enggak. Ternyata setelah Kaisam selusuri, Mbak Sri ini dulu pernah menggunakan wifi majikan. Nah, ini kalian yang pakai wifi majikan, hati-hati nih. Majikan kepo. Majikan akan memantau kemana aja handphone kalian berselancar. Gambar-gambar apa aja yang kalian
ada di handphone, majikannya bisa tahu. Termasuk percakapan WhatsApp, majikan pun bisa tahu. Loh, Kaisem mengerikan. Ya ini buktinya Basri ini pelangap-pelongo cuy. Apa salah saya ya? Oh, majikan tahu dari mana ini kan? Kan nggak mungkin suaminya yang ngasih tahu majikan cuy, ya kan? Akhirnya polisi datang, langsung dicek handphonenya. Ada, ada fotonya. Ada foto anaknya lagi mandi, pas punggungnya aja, sebenarnya bukan masalah bagian intimnya cuy yang kelihatan, enggak. Padahal cuma punggung anaknya ketahuan, ya kan? Tapi polisinya itu baik, ngomong kayak gini, udah Cece, kamu minta maaf aja sama majikan ya, minta maaf sama majikan. Jadi si majikannya ini, si Basri ini mohon sama majikan, maafin saya, ampun majikan, ya kan? Sampai ampun sama majikannya. Akhirnya apa? Akhirnya oke, hari ini juga saya nggak mau lihat kamu di sini, ya kan? Walaupun pengakuannya Mbak Sri ngomong kayak gini, Kak, saya di sini gaji udah gede, mungkin majikan udah nggak suka sama saya. Jadi memang dari bulan-bulan yang lalu ini si majikan suka cari gara-gara, ya kan? Cuma mungkin ini saya lagi sialnya aja. Ini kan pembelaan dari Mbak Sri, wajar. Ya kita pendengar ya boleh mendengar, tapi kita nih harus belajar. Oh, dari sini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan? Nah, selesaikan dulu ceritanya. Aduh, sampai wajahnya bergoyang. Maklum cuy di dapur. Nah, jadi si polisi ini nyuruh Mbak Sri minta maaf sama majikannya. Dilakukan sama Mbak Sri. Akhirnya majikannya itu nggak sampai mempokingkan ini si Mbak Sri. Nah ini yang Kait Sam ngomong Allah masih menyelamatkan. Nah, tapi nggak tahu nih kalau Mbak Sri nggak berubah, ya wallahu alam ya. Tapi kalau Mbak Sri berubah, ya insya Allah mulus mujur nanti ke depannya. Amin. Nah, terus yang terjadi majikannya oke, kalau kayak gitu polisi sudah pergi lagi, jadi nggak dibawa nih Mbak Sri cuy, tidak diperkarakan. Mungkin karena bagian punggungnya aja ya yang kelihatan ya. Ada kasusnya dulu memvideokan si anak telanjang, anak lagi mandi, ini penjaranya 3 bulan ya. Untuk itu hati-hati. Oke. Tapi kalau misalkan kelaminnya sampai kelihatan, ya mungkin akan diperkarakan. Ini mungkin buktinya nggak terlalu gede banget, jadi majikan ya wis nggak apa-apa, tapi malam ini juga kamu bereskan baju, kamu keluar dari rumah saya, kita bereskan hari ini. Oke majikan, tapi boleh nggak majikan saya tiket pesawatnya diuangkan aja? No. Jadi akhirnya semalam itu Kaisam, bantu saya gimana ini Kaisam? Iya, apa yang bisa dibantu Kaisam? Ya kan, kamu butuh apa? Jam 10 Kaisam pulang, udah lagi gerung-gerung ini Mbak Sri. Ya udah, kamu selesaikan dulu deh sama majikan ya, perkara keuangannya, apanya, ya kan? Kalau sudah selesai, ya wis nggak apa-apa. Nanti Kaisam coba cari anak yang bisa jemput kamu nih untuk di drop ke kos-kosan, ya kan? Lagi-lagi coy, saat itu Mbak Sri butuh pertolongan, ya. Apapun background kesalahannya, apapun yang terjadi, ya kita nolong karena dia memang urgent ya coy. Siapa lagi, ya kan? Akhirnya si Mbak Sri ini sampai jam 11 itu belum selesai cuy, majikannya masih nyari-nyari tiket itu kan. Terus Kaisam ngomong, kamu minta tiketnya paling akhir di 14 hari masa tinggalmu, ya kan. Jadi sekitar tanggal berapa Kaisam? Karena Kaisam paham saat itu posisi Mbak Sri udah blank ini otak, ya kan. Iya, berarti kalau hari ini kamu keluarkan berarti 14 harinya berarti kamu ambil di tanggal 3 atau 4, ya kan. Akhirnya dibelikan di tanggal 4 coy. Berarti artinya apa? Basri lagi-lagi masih beruntung. Setidaknya dia masih punya 14 hari untuk cari majikan, ya kan. Karena yang lain teman-teman belum tentu hari itu keluar besoknya dibelikan tiket, ya kan. Banyak kan kasusnya. Iya Kaisam, saya ngalamin. Ya wis, sabar. Akhirnya dari sini si Mbak Sri ini udah beres-beres ini baju. Ini dia stresnya bukan apa-apa. Stresnya karena dalam 3 tahun ini Mbak Sri doyan shopping. Alhasil barangnya banyak cuy. Aduh, pusing Kaisam. Kalian harus pikirin ya, buat teman-teman Kaisam yang suka shopping, please pikirkan nih, buruknya kalau kamu di terminit malam hari, tengah malam, kamu harus bawa beberapa koper, beberapa barang. Wah, ini menyusahkan orang cuy. Ya kan? Akhirnya majikannya itu nggak nyuruh Mbak Sri untuk capye, masih jam 11 malam, bayangkan aja. Majikan masih ngituin tiket, majikan sudah booking tiket, baru si Mbak Sri itu dilihatkan sama majikannya untuk membereskan barang. Kaisam udah pusing nih, ada anak yang lagi tunggu visa nggak ya yang bisa bantu Kaisam? Biasa, the power generasi 1, 2, 3 nyebar.
bantuin kayak Tisam dong, ada anak yang di-terminate itu. Lagi-lagi tangan Allah melalui mbaknya ini yang menolong kayak Tisam semalam, baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya dia ngomong, Kaisam saya maju deh, saya nanti yang jemput mbaknya jam setengah 12 malam. Kalian bayangin nggak? Allahu Akbar ya, kita doakan mbaknya yang menolong semalam itu, semoga Allah mudahkan, amin. Akhirnya oke deh, kamu bisa Sherlock ya, bisa Sherlock lokasinya. Iya, si Basrinya mah itu lagi repot beresin barang, udah rempong ya kan. Ini Basri nih jangan dicontoh ya, buat teman-teman Isam jangan nyontoh Basri nih. Akhirnya apa? Akhirnya si temennya kayak Tisam semalam itu langsung bergerak menuju ke rumahnya majikannya. Loh kayak Tisam, ini mbaknya yang nolong apa? Lagi tunggu visa ya cuy ya mbaknya itu. Nah, akhirnya dia banyak waktu kan. Akhirnya dia datang tuh ke rumah majikannya. Ya Allah kayak Tisam, kenapa? Iki mah kayak orang jualan baju katanya. Kalau nggak percaya nih, segini nih barangnya cuy. Ini barangnya Basri selama 3 tahun ini. Ada lucunya, ada keselnya, ada gimana gitu ya cuy ya. Aduh. Sampai pada akhirnya gimana nih? Jadi dia di drop kemana nih? Kos-kosan kan ya malam-malam juga udah tutup ya. Ya udah Kaisam saya bawa ke kosan saya aja dulu deh. Nanti pagi kita pikirkan nih gimana caranya, ya kan? Nah, oke. Setelah itu keluar dari rumah majikan pas sekali jam 12.30. Setengah 1 malam cuy. Bayangin aja, geret koper ya kan, ngawe-ngawe taksi, nggak ada yang mau. Untung aja ada taksi yang berhenti tuh. Jadi akhirnya dibawa tuh taksi itu ke tempat temennya kayak Tisam yang semalam jemput mbaknya. Nah sekarang mbaknya lagi kebingungan nih, barangnya gimana? Oke, ayo kita bahas kasus ini. Oke cuy, kasus ini penting banget untuk kita bahas bersama. Karena apa? Privasi majikan ya, jangan melampaui batas kamu sebagai pekerja migran, jangan melampaui batas kamu sebagai cece, jangan melampaui batas kamu sebagai domestic helper. Sebaik-baiknya majikan juga punya hati cuy, ada rasa nggak nyamannya ya kan. Nah dari mana nih si majikan bisa tahu semua galeri atau foto-foto mbaknya? Dari wifi. Nah gimana Kaisam majikan tahu? Kan wifi itu kan ada rootnya ya cuy ya, itu bisa diakses oleh majikan yang punya database-nya. Nah saat majikan itu mengeklik semua search ya, apalagi terkonek dengan email ya kan, semuanya itu ada riwayatnya, termasuk voice di WhatsApp dan chatan WhatsApp itu bisa. Makanya kalian itu yang pakai wifi majikan jangan macem-macem, jangan ngobrolin majikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu bisa ditranslate cuy. Jangan macem-macem kalian itu ya, sekarang itu majikan udah canggih. Nah jadi ini jawaban atas Basri kenapa majikannya bisa mempokingkan tanpa dia itu mengecek handphonenya, karena dia udah punya bukti dari wifi itu, iya kan. Mungkin majikannya udah empet nih dari dulu mungkin ya, udah ngegosipin majikan ini ya kan. Akhirnya kebongkar juga, cari cara gimana ngusir CC-nya, akhirnya dapat juga nih bukti akurat. Tapi untung nih majikannya masih baik. Baiknya apa? Dikasih uang termination. Kalau sudah dipokingkan seperti ini, majikan ogah cuy ngasih duit, karena kesalahan ada di kita, bener nggak? Berarti Basri yayai Kaisam. Iya yayai, jangan dicontoh ya. Cerita ini supaya kalian belajar, jangan seperti Basri. Oke, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang harus dilakukan Basri? Ya udah, sekarang itu kan Basri sudah selamat tuh. Ada yang nolong semalam, terus juga sekarang di dropin dulu nih pakaiannya nih, mau digimanain. Kalau disumbangkan ke orang ya silakan, ya kan. Tapi kalau misalkan masih dipakai Kaisam, nanti deh kalau saya dapat majikan lagi, dipakai lagi. Berarti yang harus dilakukan adalah jangan merepotkan orang yang sudah membantu. Cari tempat penitipan, oke? Kalau misalkan sudah cari penitipan, mulai cari majikan, karena masih punya waktu 14 hari. Setelah dapat majikan, tunggu visa di Indonesia, balik lagi ke sini dengan hidup yang baru, berubah. Jangan seperti ini lagi ya Basri ya, amin. Kita doakan ya cuy ya, dari kasusnya Basri kita belajar bersama. Maka dari itu, poinnya, jangan menggunakan wifi majikan. Tapi Kaisam saya di pelosok, di Yunlong, gimana? Cuma pakai wifi bisanya. Berarti kamu nggak boleh ngomong macam-macam ya, nggak boleh nonton yang porno-porno. Ya, nggak boleh ngomongin majikan, nggak boleh ngambil privasi. Setidaknya kamu harus tahu batasan. Oh saya pakai wifi majikan, saya harus bisa menghargai privasinya. Ya, buat teman-teman Kaisam yang masih mampu membeli kartu dengan internet $98-100 untuk jatah kamu internet, masa nggak mampu sih cuy dari gaji 5.000? Iya kan? Jangan pelit-pelit amat lah untuk diri sendiri, ya kan? Aduh pusing deh Kaisam. Oke? Nah Kaisam gimana kalau udah terlanjur pakai wifi majikan? Keluarkan kartu, ya kan?
reset pabrik itu handphone, data hilang semua, masukkan kartu baru, masukkan email baru, tinggalkan kartu lama, selesai. Oke? Aduh, keren ya majikan. CCTV-nya sekarang udah pakai CCTV tersembunyi aja. Karena pekerja migrannya udah makin pinter ya cuy ya. Aduh. Oke, dari kasus Mbak Sri, apakah ada masalah yang sama dengan kalian? Atau kalian bisa menasehati teman-teman seperti tipikal Mbak Sri ini? Ayo boleh komentar di sini ya cuy ya. Kita belajar bareng, kita ambil hikmah pembelajaran dari kasus teman kita. Semoga kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang